Tapi lagi-lagi penyesat beraksi di dalam Lukas 2 nomor 11. Sebenarnya kalau Kristen ini jujur, bunyi dari kitab itu sebenarnya tidak begitu. Bunyi yang sebenarnya adalah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan yang sebenarnya. Kristus adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahannya Lukas 2 nomor 11, kalau Kristen ini lembaganya tidak ngehok-ngehok, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, yaitu Yesus. Berarti Yesus ini adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi, bukan. Inilah yang terjadi, saudara. Jadi kalau umat Islam kemudian tidak bersunat, tak ada masalah. Karena di situ yang diperintahkan keturunan Abraham secara turun-temurun, yaitu orang Arab dan orang Yahudi. Kristen dan juga Islam tidak bersunat. Orang-orang Kristen yang notabene bukan orang Yahudi dan orang Islam yang juga bukan orang Arab tidak bersunat, tak masalah. Sampai di situ tak masalah. Tetapi kemudian Kristen ini mengklaim dirinya keturunan Abraham juga. Berarti Kristen wajib sunat, kalau tidak dilenyapkan. Nah, kemudian Islam khususnya yang ada di Indonesia bukan orang Arab, tapi umat yang mengikuti Nabi yang berasal dari Arab, di mana Nabi yang berasal dari Arab itu mengajarkan umatnya suku apapun untuk bersunat. Maka kami pengikut Nabi Muhammad, kami bukan pengikut Nabi Ibrahim. Kalian katanya bukan cuma pengikut Nabi Ibrahim, tapi mengaku sebagai anaknya. Tapi kok tidak bersunat, paman? Ini celakanya. Makanya kemudian Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang bergelar Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Sebab penyesat yang bergelar Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Islam adalah orang muslim dan muslimat, orang mukmin dan mukminat, orang soleh dan soleha. Tidak ada mereka digelari Islam adalah pengikut Kristus, tak ada. Tapi Kristen digelari pengikut Kristus. Nah, siapa Kristus yang diikuti oleh Kristen? Kristus yang diikuti oleh Kristen adalah Kristus yang mengajarkan nabinya Paulus untuk mengajarkan anak keturunan Adam untuk menanggalkan sunat kulub. Inilah Kristus palsu yang datang dan pengikutnya bernama Kristen. Di sini kami selalu memperhatikan setiap detail dengan teliti. Inilah formulasi terbaik untuk kulit sensitif. Hanya aku memulihkan dan menenangkan kulit sensitifmu. Skintific, we repair your skin barrier. Ketika tubuh membutuhkan cairan secara cepat, elektrolit dan karbohidrat yang hilang perlu digantikan. Dan sistem kekebalan tubuh harus diperkuat. Minum UC 1000 Lemon Water atau Orange Water. Minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Gelarnya apa? Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahu alladzi khaliq, pencipta. Tidak ada itu Kristus. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, nama-nama Tuhan mereka tak ada satupun yang bergelar Kristus. Tuhannya orang Yahudi bergelar sama seperti gelar yang ada Tuhan dalam Islam. Adonai, El, Elohim, Elion, Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, Eye Aser Ehye, Jire, Mekadesikam, Nisi, Rafa, Sebaon, Shalom, Shama, terus Genu,
tak ada yang bergelar Kristus, tak ada yang bergelar Mesias. Sedangkan yang kau sembah bergelar Kristus. Yang kami sembah bergelar Yote Pape Jire, Yote Pape Makadisikam, Yote Pape Nizi, Sibaot, Rafa, Shalom, Syama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Itu yang kami sembah. Tidak ada itu menyembah Kristus. Hanya Kristen pengikut Kristus menyembah Kristus, menuhankan Kristus. Sedangkan Yesus yang datang kepada Bani Israel mengatakan kepada murid-muridnya dalam kelas Bani Israel, anak-anakku, hati-hati akan datang penyesat dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya menatakan namanya adalah Yesus dan gelarnya adalah Kristus. Berarti penyesat setelah Yesus anak Maria terangkat ke langit, gelarnya adalah Yesus Kristus. Tombak. Aduh, kena tombak ya. Kencangkan tetap layar kan kawan. Ya, teman-teman kencangkan layarnya. Kencangkan layarnya. Buat yang di bawah. Kena tombak. Kena tombak ya. Ya, buat yang di bawah tolong dikencangkan tetap layarnya. Beliau kena tombak, beliau kencangkan ya. Beliau kena tombak, Ya, yang tombak siap ya. tentara Romawi tahun kawan, kena tombak tentara Romawi ya seperti Ya, udah mulai panas, sudah kapal lapasan. Ya, Mbak Ya. kenapa turun? Naiknya Mbak Suster naik, Mbak Suster. Bapak Suster naik ke atas, Mbak Suster. Ya, naik Mbak Suster saja Mbak ya. Ya, Mbak Suster naik Inilah ke atas. kecepatan tentara Romawi kan kawan. Ya. Ya, Mbak Suster naik ke atas. Guru kita hadir. Udah dulu kita. Ya, Oke, Mbak Suster naik, Mbak Suster. ya. Nah, tombak Jadi, jadi Yahudi dan Islam memiliki sembahan yang bergelar Masuci Maha Tinggi ya. Sedangkan Kristen memiliki sembahan bergelar Kristus. Anda deret seluruh gelar-gelar Tuhan di dalam kitab Tanakh. Tidak ada yang bergelar Kristus. Anda tadi mencoba mencarikan 1 Samuel 2 nomor 10 sebagai pelampung. Di situ Tuhan mengatakan kepada raja yang diangkatnya, yang diangkat Tuhan dan meninggikan tanduk kekuatan manusia yang diurapinya. Manusia yang diurapinya, bukan Tuhan yang diurapi. Jadi kesimpulan saya kawan, Kristen itu bukan dari golongan agama langit. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani awal mula itu tidak mengenal agama Kristen ini. Agama Kristen ini muncul setelah kemudian ada yang disebut Katolik. Kristen mula-mula itu Katolik. Murid-murid Yesus tak ada yang Katolik. Murid-murid Yesus itu adalah praktisi Torah. Mereka penganut ajaran kitab Tanakh. Nah, untuk itu kemudian Islam datang untuk meluruskan kembali ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwasanya Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus mengajar Bani Israel. Semua ucapan Yesus hanya untuk Bani Israel. Kristen adalah kelompok baru yang kemudian mengikatkan dirinya kepada Yesus yang adalah Kristus, dan bahkan melalui Paulus mengatakan diri mereka adalah anak-anak Abraham. Tapi itu menggelikan bagi orang yang paham Bible. Saya kira demikian, silakan. Berarti Nabi Isa itu juga bukan untuk umat Islam dong Bang ya? Yes, Nabi Isa untuk Bani Israel. Ya Bani wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan langit dan bumi untuk kalian. Kami bukan Bani Israel, berarti Nabi Isa bukan untuk kami. Tapi kami beriman bahwa sebelum Nabi kami, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta, ada Nabi yang diutus kepada Bani Israel bernama Nabi Isa alaihissalam. Tapi hanya untuk Ben Israel, anak-anaknya Israel. Kami bukan anak Israel. Demikian. Terus ini Bang, Muhammad ini kan tidak disunat. Kurang serat, bisa gawat. Faktanya kita butuh 30 gram serat per hari, setara dengan 2 kilo capcay. Ah, lebay. Aku pakai Fiber Cream, bubuk serbaguna tinggi serat. Tambahkan ke makanan dan minuman. Cendol juga bisa. Semua lebih nikmat, kaya serat, dan sehat. Bikin kenyang lebih lama. Ini cara enak penuhi kebutuhan serat. Fiber Cream. Enak bisa sehat.
yang turun-temurun keturunannya menjadi bangsa Arab. Semuanya sunat. Tidak ada itu sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, semua orang Arab sudah sunat. Sedangkan Nabi Muhammad itu juga dirayakan kakeknya, syukuran atas lahirnya Nabi Muhammad sekaligus sunat pada masa itu. Tetapi dengan lisan Nabi Muhammad, dia uraikan dirinya sendiri. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Jangan Anda heran dengan keadaan itu, jangan. Pak, jangan-jangan di dalam rahimnya ibunya ada gunting, kok keluar sudah potong kulum? Jangan. Apakah boleh saya mengatakan mohon maaf, apakah boleh saya katakan orang yang lahir dengan bibir terbelah itu di dalam rahim ibunya ada gunting sampai dia keluar dengan bibir terbelah? Enggak ada. Tuhan mengatakan apapun bisa terjadi. Innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan berkehendak maka itulah yang terjadi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sunat, sama seperti Nabi Adam, sama seperti Nabi Musa, itu juga tidak disunat. Nabi Daud, Salomo, Harun juga tidak disunat. Tapi mereka menurut tradisi Yahudi sudah lahir dalam keadaan sunat. Seperti itu kawan. Tapi pernah saya dengar ada orang habis bersalin, kemudian dilarikan kembali masuk rumah sakit. Apa perihalnya? Ternyata ketika dijahit sesar, tertinggal gunting di dalam. Disesar kembali, lantas dikeluarkan guntingnya. Tapi bukan gara-gara gunting itu anaknya kemudian tersunat keluar, enggak. Satu lagi Bang, Siap. aku tidak menemukan proper name alif lam lam ha di kitab Tanakh Yahudi. Apakah Yahudi dan umat Islam menyembah Tuhan yang berbeda Bang? Jadi gini kawan, begitu juga ketika Anda mencari di barat objek yang bernama pisang, itu tidak ada disebut di sana dengan huruf P-I-S-A-N-G. Tapi apakah kemudian pisang itu berbeda dengan banana yang ada di barat? Karena hurufnya tidak sama. Itu dulu yang Anda harus pahami. Karena ketika berbicara gimana? Kalau proper name itu penyebutannya nggak boleh beda Bang. Nah kalau begitu kenapa di dalam Septuaginta tidak ada nama Elohim? Kenapa berubah semuanya menjadi Theos? Cikuk. Karena Elohim itu generic name Bang, bukan proper name, beda. Yod-Heh-Vav disebut apa dalam bahasa Septuaginta? Nah, aku nggak tahu Bang. Ketawa jahat dulu. Gak bisa kayak gitu. Karena kenapa? Kitabnya orang Yahudi hari ini ketika mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav mereka sepadankan dengan kata Allah. Yang masalah ketika Yod-Heh-Vav diterjemahkan ke dalam Septuaginta menjadi Theos, jadinya ke dewa. Gitu kawan. Saya kira sementara untuk itu, sementara saya mau ibadah dulu. Insya Allah 15-10 menit. Dilanjut lagi nanti teman-teman. Ada adinda saya Tahta di sini dan teman-teman yang lain bisa melanjutkan. Ada Datu, ada Otak Waras. Ya silakan aja diskusi yang baik. Kita boleh tegas, kita bisa keras. Yang penting berdata. Karena pertanggungjawaban harus ada datanya. Yang saya katakan tadi bahwasanya Tuhannya saudara kita Kristen bertanduk 7, bermata 7 ada dalam Wahyu 5 nomor 7. Tuhannya Kristen itu adalah roh, di mana roh adalah makhluk halus, tertulis dalam Yohanes 4 nomor 2, 24 dan seterusnya. Jadi semua yang saya uraikan itu berdata, tak ada satupun tak ada datanya. Nah celakanya karena data-data ini tidak bersumber dari Yesus, tapi bersumber dari orang-orang yang tidak kita kenali. Bahkan orang Kristen pun tidak kenal siapa penulisnya. Dan Yesus pun tidak pernah memberikan sesuatu berupa kredit plus terhadap penulisnya atau legitimasi terhadap penulis dari kitab Perjanjian Baru ini. Itu hanya tulisan yang dituliskan kemudian hasil penyelidikan setelah Yesus terangkat ke langit. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa saya ada sebuah kitab muridnya disuruh menulis, enggak. Dengan naiknya Yesus ke langit, naik jugalah Injil itu ke langit. Tak ada lagi Injil yang beredar kemana-mana, itu enggak ada. Yesus tidak mengajarkan sebuah kitab untuk dipelajari, enggak. Yesus adalah hikmat Injil yang ketetapan-ketetapannya diberikan Tuhan kepadanya untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Sayangnya tidak ada murid
yang kemudian menghafal dan menuliskan seluruh rangkaian firman yang Yesus lontarkan dari lisannya. Itu. Sedangkan perjanjian baru itu adalah catatan-catatan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Yesus dengan murid. Masalah kulit bikin kamu kurang pede? Skintific Perfect Stay Velvet Matte Cushion. Terbaru dengan formulasi Kitab suci oleh saudara-saudara Roma yang kemudian menjadikan Katolik sebagai pegangan keyakinan atau kepercayaan. Saya kira begitu. Saya ibadah dulu. Sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda. Saya masih terengang-engang dan mengucapkan Gurunda, lawan ibarat ini adalah sebuah pertarungan dan alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah. Ya, Ustaz Tata, Assalamualaikum. Ustaz. Ya, Ustaz Tata, selamat siang dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang buat yang di bawah tap layar, kemudian yang naik yang Kristen ya, yang Kristen yang naik ya. Kita minta yang Kristen yang naik untuk diskusinya. Buat yang di bawah, yang Islam kita tunggu, kita ada dulu, kita pending dulu ya. Ya, masih ada dua Kristen ini, masih ada dua Kristen ini. Iya, silakan. Silakan Masa, silakan Tison. Masa, ada yang mau disampaikan lagi Masa atau Tison? Silakan Bang Tison. Dilanjut sebentar Bang Tison. Iya, itu harusnya yang disalahin itu tuh orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu tuh kok mau menerjemahkan kitabnya ke bahasa Yunani, gitu loh. Kalau dia tidak menerjemahkan ke mana? Ke Ya, salam damai sejahtera buat kalian bangsa-bangsa lain kitab itu. Gitu loh. Jadi kami heran aja kok dibilang nyolong, ya salah orang Yahudi lah. Kenapa dia mereka menerjemahkan Septuaginta? Harusnya Anda mungkin tidak tahu sejarahnya, ya. Belajar sejarahnya gimana Septuaginta itu. Iya. Itu hasil daripada pemaksaan itu, Sul. Lah iya dilawan dong. Kalau misalnya dilawan, dibunuh kok. Perang. Mau dibunuh kok mereka? Sendiri. Kenapa Mau dibunuh mereka? Kenapa mereka penakut gitu loh? Aduh. Inilah apa? Ya, itu kecil. Mr. Romeo, Meo dulu. Meo Romeo sama Kristen. Oke, silakan. Lanjut Bang. Bertanya Bang.